Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas ulangan 1 ayat 9 sampai 18, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 19 sampai 33-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang riwayat ke-12 pengintai. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Ulangan 1 ayat 19 sampai 33. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ya, jadi demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke guys, jadi today kita akan melanjutkan saat teduh Journey ulangan. Stay tune dan rasakan perjuangan Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Day 19, Musa merangkum perjalanan itu sebagai melewati padang gurun yang besar dan dahsyat. Padang gurun bukan hanya lokasi geografis. Ia digambarkan oleh Musa sebagai ruang pembentukan iman. Tempat yang menakutkan itu sebenarnya adalah tempat Allah memimpin mereka. Kadang, tempat paling mengerikan dalam hidup justru adalah tempat paling dekat dengan pimpinan Tuhan gak sih? Dari 20-21 Musa berkata, kamu sudah sampai, majulah, dudukilah, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada 3 kebenaran besar di sini. 1. Allah sudah memberikan. 2. Manusia harus melangkah. 3. Iman mengalahkan ketakutan. Perintah jangan takut bukan sekedar larangan emosi, tetapi undangan untuk mempercayai karakter Allah. Dari 22-23, bangsa itu ingin mengintai negeri terlebih dahulu. Menarik, Musa tidak langsung menolak. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak bertentangan dengan iman. Allah tidak anti strategi. Namun masalahnya nanti bukan pada strategi, melainkan pada respons hati. Lalu dari 24-25,
para pengintai melihat lembah Eskol. Mereka membawa buah anggur yang besar. Kesimpulannya jelas, negeri itu baik. Fakta objektifnya, tanah itu baik. Realita rohaninya, Allah benar. Tapi, kebenaran yang dilihat belum tentu menjadi iman yang dihidupi. Kayak ada aja yang bikin takut menjalani kehidupan ini. Dia 26, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Masalahnya bukan tidak mampu. Masalahnya tidak mau. Ketidaktaatan seringkali bukan soal kekurangan kekuatan, melainkan kekurangan kepercayaan. Di 27, mereka berkata, Tuhan membenci kita. Inilah tragedinya. Allah yang membebaskan mereka dari Mesir dituduh membenci mereka. Ketika hati dikuasai ketakutan, kasih Allah pun bisa ditafsirkan sebagai kebencian. Nah, bukankah kita juga seperti itu? Saat doa belum dijawab, saat masalah tak kunjung selesai, kita mulai mempertanyakan kasih-Nya. Allah ada di mana sih? Hei, Allah mah selalu dan tetap ada ya. Kamunya loh yang sebenarnya kemana-mana. Di 28, mereka berkata, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi. Raksasa menjadi pusat perhatian. Janji Allah menjadi kabur. Padang gurun memperlihatkan siapa yang lebih besar dalam perspektif kita, Tuhan atau masalah. Di ayat 29-31, Musa mengingatkan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Dan kalimat yang paling menyentuh, seperti seseorang mendukung anaknya. Allah digambarkan seperti seorang ayah yang menggendong anaknya. Bayangkan itu, di tengah panas padang gurun, Allah bukan hanya memimpin, Ia menggendong. Tetapi, ketika hati sudah dipenuhi ketakutan, memori tentang kasih Tuhan pun memudar. Kebetulan banyak yang NPC juga ya, jadi ya lebih mendengar opini mayoritas yang takut daripada opini minoritas yang percaya dan yakin. Ya itulah manusia ya guys. Dia 32-33, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya. Mereka sudah melihat mujizat, mereka sudah mengalami penyertaan, namun tetap tidak percaya. Iman bukan sekedar pengalaman masa lalu. Iman adalah keputusan hari ini untuk mempercayai Allah yang sama. So guys, Israel gagal masuk karena ketidakpercayaan. Namun Yesus tidak gagal. Ia tidak mundur di hadapan raksasa dosa dan maut. Di kayu salib, Yesus mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Ia masuk ke padang gurun penderitaan supaya kita masuk ke tanah perhentian. Jika Israel berkata, Tuhan membenci kami, di salib Allah berkata, Aku mengasihimu sampai menyerahkan anakku. Salib membungkam tuduhan bahwa Allah membenci kita. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah guys, kadang hidup terasa seperti Kadesh Barnea. Kita sudah dekat janji, tapi takut melangkah. Maka mari belajar hidup dengan pertama right thinking, mengingat kesetiaan Allah di masa lalu, menafsirkan kesulitan sebagai proses, bukan penolakan, dan memusatkan pikiran pada janji, bukan raksasa permasalahan. Yang kedua, right feeling, mengakui rasa takut, membawa rasa takut kepada Tuhan, dan membiarkan kasih-Nya menggendong hati kita. Dan yang ketiga, right acting, melangkah walau belum melihat hasil, taat walau belum nyaman, dan tetap percaya meski belum paham sepenuhnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, raksasa apa yang sedang membuatmu lupa pada janji Tuhan? Yang kedua, pernahkah kamu menafsirkan kesulitan sebagai tanda Tuhan membenci? Dan yang ketiga, bagaimana salib Kristus mengubah cara pandangmu terhadap masalah? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja seteduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampuni aku ketika aku lebih takut pada masalah daripada percaya pada janji-Mu. Ajarkan aku melihat hidup dari kacamata kasih setia-Mu. Ketika raksasa berdiri di depanku, ingatkan aku bahwa Engkau berjalan di depan.
bentuk pikiranku agar selaras dengan firman-Mu. Tenangkan hatiku dalam kasih-Mu, dan kuatkan langkahku untuk taat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin kami masuk ke dalam perhentian sejati, kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.